otoritas masuki pintu bangsa-bangsa, membawa lawatan bagi Tuhan. Kegerakan telah tiba, sekaranglah waktunya. Api Kristus menyala. Inilah kami, generasi penakluk dunia, membawa tuaian dan jarahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagimu Tuhan dan Rajaku. Dengan kuasa otoritas masuki pintu bangsa-bangsa, membawa lawatan bagi Tuhan. Sekaranglah waktunya, api Kristus menyala. Inilah kami, generasi penakluk dunia, membawa tuaian dan jarahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagimu Tuhan. Inilah kami, generasi penakluk dunia, membawa tuaian dan jarahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagimu Tuhan dan Rajaku. Padamu hati melekat, penuh dengan buah roh. Dengan keahlian dan ketepatan kami masuki masa Salomo. Inilah kami, generasi penakluk dunia, membawa tuaian dan jarahan. Sekarang kami naikkan semua pujian, hormat, pengagungan hanya bagimu Tuhan dan Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Oh, Yesus Rajaku. Yesus Rajaku. Tuhan dan Rajaku. Halo, salam sehat untuk kita semua. Saya Sister Anastasia Abdi Kristus ingin menyapa Bapak Ibu juga adik-adik semua. SMP Thomas Aquino terletak di wilayah Desa Canggu yang berada di zona merah. Maka pembelajaran tahun ajaran baru di SMP Thomas Aquino akan dilaksanakan secara daring. Nanti setelah keadaan membaik, kita akan melaksanakan pembelajaran blended learning, yaitu kombinasi antara tatap muka dengan daring. Dan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Maka sangat diperlukan kerjasama dari semua elemen terkait. Dan percaya bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua.
Halo anak-anak peserta didik baru SMPK Thomas Aquino. Kita jumpa lagi di hari kedua MPLS SMPK Thomas Aquino. Hari ini Ibu dengan Ibu Rosa akan menyampaikan materi tentang visi, misi, dan tata tertib SMPK Thomas Aquino. Kita mulai dengan visi SMPK Thomas Aquino. Visi SMPK Thomas Aquino berkualitas dalam mengembangkan insan yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Misi SMPK Thomas Aquino. Yang pertama, mengembangkan keimanan dan kecerdasan secara seimbang dan sinergis. Yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Ketiga, mengupayakan pendidikan keterampilan hidup. Keempat, menciptakan kultur sekolah yang aman dan nyaman. Kelima, mengusahakan adanya pengembangan kepribadian yang jujur, disiplin, dan kreatif. Keenam, memanusiakan manusia Indonesia menuju persaudaraan sejati yang inklusif. Dan yang terakhir, 7. Mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan keagamaan berdasarkan cinta kasih. Nah, itu tadi visi dan misi SMPK Thomas Aquino. Nah, ada satu lagi nih yang perlu kalian ingat dan kalian harus tanamkan dalam diri kalian masing-masing adalah nilai-nilai sekolah yang merupakan juga nilai-nilai dari semua unit sekolah yang ada dalam naungan Yayasan Insan Mandiri Denpasar, yaitu DJTM. D itu adalah disiplin, J jujur, T terampil, M mandiri. DJTM, disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Bagaimana? Kalian sudah ingat? Itu tanamkan dalam diri kalian masing-masing. DJTM, oke? Nah, sekarang kita akan tutup visi, misi, serta nilai-nilai sekolah ini dan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tata tertib sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Rian. Oke, sampai di sini dengan Ibu. Dah. Oke, baik adik-adik, tadi Ibu Rosa sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang visi misi sekolah SMPK Thomas Aquino, juga sudah menjelaskan sedikit tentang apa itu DJTM. Sekarang giliran Pak Rian yang akan menjelaskan tentang tata tertib siswa SMPK Thomas Aquino. Jadi sekarang waktunya Pak Rian untuk menjelaskan tentang tata tertib siswa SMPK Thomas Aquino. Sekitar 6 poin nanti, 6 hal yang akan Pak Rian sampaikan dan setiap halnya itu ada beberapa item. Pak Rian langsung saja ke yang nomor pertama, itu hal masuk sekolah atau segala sesuatu perihal terkait tentang kegiatan masuk sekolah. Ini ada 4 item di dalamnya. Pak Rian akan bacakan langsung saja perlahan-lahan. Yang pertama, siswa hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi siswa hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, yaitu pukul 7 lewat 15 WITA. Diawali dengan kegiatan doa bersama sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Yang kedua, siswa yang datang terlambat itu wajib melapor kepada guru piket atau guru BK dan akan diberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah ditentukan pihak sekolah. Jadi nanti setiap pagi akan ada Bapak atau Ibu guru yang piket di bawah, dan bagi siswa yang terlambat silahkan lapor diri dan sampaikan alasan keterlambatan dan hukumannya nanti menyesuaikan. Yang ketiga, siswa yang berhalangan hadir di sekolah karena sakit atau alasan tertentu, orang tuanya itu wajib menyampaikan ke sekolah, memberitahukan kepada pihak sekolah, bisa melalui surat atau melalui telepon. Nomor telepon sekolah akan Pak Rian sampaikan di sini, 0361 900 9811 atau nomor yang lain 419232. Pak Rian ulangi sekali lagi nomor telepon yang bisa dihubungi ke sekolah,
0361 900 9811, satu lagi 419232. Semoga jelas. Dan hal masuk sekolah yang terakhir adalah kehadiran siswa dalam satu semester itu harus mencapai 85% dari jumlah hari efektif. Itu yang pertama, hal masuk sekolah. Yang kedua, kewajiban murid. Ada sekitar 5 kewajiban murid di sini. Kalian bacakan saja langsung. Yang pertama, 1. Taat kepada guru-guru dan kepala sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. 3. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. 4. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Terakhir, 5. Membayar uang administrasi sekolah dan uang sumbangan pembinaan pendidikan tepat waktu sesuai dengan peraturan sekolah. Berikutnya poin ketiga, hak-hak siswa. Hak-hak siswa sekarang. Ada 3 hak kalian yang kami coba rangkum di sini. Yang pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib sekolah. Ya, hal-hal yang tadi itu pada sampaikan di awal tidak dilanggar, maka kalian berhak mengikuti pelajaran selama kalian tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, siswa dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan perpustakaan. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan murid yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan. Itu poin ketiga. Sekarang kita masuk ke poin keempat, larangan untuk siswa. Jadi larangan-larangan untuk siswa ini ada cukup banyak, beberapa, sekitar 8. 1. Siswa tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung tanpa izin dari sekolah. Jadi kalian nggak bisa seenaknya aja tanpa izin dari sekolah keluar dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua, membeli makanan dan minuman di luar sekolah karena di sekolah sudah ada kantin. Yang ketiga, merayakan hari ulang tahun di sekolah dalam bentuk apapun, baik yang sederhana sekalipun, ya, kami tidak izinkan. Kemudian yang keempat, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun kelas lain. Yang berikutnya, kelima, berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman. Karena di sini kan ada mediasinya, ada wali kelasmu, ada bapak ibu guru piket atau guru BK. Jadi nggak boleh. Karena itu nanti kami akan ambil tindakan tegas kalau itu terjadi, ya. Kemudian berikutnya, tidak diperbolehkan membawa alat elektronik. Alat elektronik itu misalnya handphone, Walkman, dan lain-lain, ya. Jadi ya, kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi siswa dilarang keras membawa alat-alat elektronik. Yang ketujuh, tidak diperkenankan membawa atau mengendarai motor ke sekolah. Ini kita pikir kita punya kesepakatan bersama nanti dengan orang tua, kalian tidak boleh sama sekali mengendarai motor ke sekolah karena berbahaya. Selain itu juga melanggar hukum. Dan terakhir, merusak atau mencuri barang milik sekolah harus diganti atau dikembalikan. Semoga jelas, ya. Yang kelima, hal pakaian dan lain-lain. Ada 4. Yang pertama, siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Ada hari-harinya, hari Senin Selasa pakai apa, Rabu Kamis pakai apa, Jumat pakai apa. Nanti itu dibagikan di secara jadwal. Jadi mohon dipahami, siswa wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kedua, siswa perempuan dan laki-laki dilarang memelihara kuku panjang serta memakai aksesoris berlebihan. Ya, dilarang memelihara kuku yang panjang atau aksesoris yang berlebihan. Yang ketiga, rambut dipotong rapi, bersih dan terpelihara, rapi, ya. Kemudian yang terakhir, karena ini masa pandemi, masa corona, ya, jadi wajib menggunakan masker dan face shield yang nanti akan disediakan di sekolah. Jadi siswa yang tidak memakai masker ya nanti akan kita pulangkan. Kemudian sekarang bagian terakhir, lain-lain. Ada 2 hal yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib ini diatur oleh sekolah. Jadi yang belum nanti diatur, sekolah mengalami perkembangan apa nanti akan diatur berikutnya. Dan yang berikutnya, peraturan tata tertib sekolah ini berlaku sejak diumumkan. Jadi setelah video ini adik-adik lihat semua, kalian sudah resmi menjadi murid SMPK Thomas Aquino, maka segala sesuatu yang tadi itu sudah menjadi perhatian kita bersama. Sekian, terima kasih dari Pak Rian, hal yang terkait dengan tata tertib. Ya baik adik-adik, demikianlah informasi yang bisa kami berikan kepada adik-adik sekalian.
tentang visi misi sekolah, tentang apa itu DJTM, dan terakhir juga Pak Rian tadi sudah menyampaikan tentang tata tertib yang harus kita taati bersama. Semoga itu menjadi perhatian untuk kita semua. Sekali lagi kami sampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar SMPK Thomas Aquino. Semangat!